Hai, aku Caca dan aku adalah temanmu dalam meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik. Balik lagi sama aku, gimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja, sehat walafiat, dan pastinya kalian sedang dalam keadaan yang bahagia, mood kalian lagi baik ketika kalian nonton video kali ini, amin. Dan hari ini aku benar-benar kayak aku senang dan excited pada pembahasan kita kali ini karena it's really interesting for me. Jadi hari ini aku bakal ngebahas bagaimana cara kita untuk bisa membangun yang namanya self concept atau konsep diri. Karena menurut aku ini penting banget sih, karena kalau misalkan kita nggak tahu konsep diri kita bakal jadi orang yang cenderung kayak gampang terbawa arus gitu ya, gampang terdistraksi oleh dunia luar, oleh pokoknya lingkungan orang-orang di sekitar kita gitu. Makanya menurut aku penting banget untuk kita bisa punya mindset, untuk kita bisa punya self concept yang baik tentang diri kita. Karena kalau self concept kita buruk ke diri kita, wah ini bakal sangat berpengaruh lah pokoknya ya. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu apa sih self concept itu, jadi self concept ini merupakan cara pandang individu terhadap dirinya sendiri, mencangkup penilaian, persepsi, sifat, kemampuan, dan juga peran dirinya sendiri dalam kehidupannya. Jadi ini tuh merupakan gambaran mental yang dimiliki seseorang tentang dirinya, termasuk kayak citra fisik, psikologis, dan juga bagaimana mereka memandang atau menempatkan dirinya dalam lingkungan sosial. Yang menarik banget, self concept ini nggak berdiri sendiri gitu. Gimana nggak berdiri sendiri? Maksudnya dia itu terbentuk atau terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah self image, yang kedua adalah self esteem, dan yang ketiga adalah self identity. Nah, si self image ini merupakan penglihatan secara fisik, emosional, dan juga sosial. Terus kalau yang self esteem ini merupakan penghargaan yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Ini juga pernah aku bahas di video aku sebelumnya, kalian bisa tonton dulu. Dan yang ketiga, si self identity ini merupakan kesadaran yang diperoleh dari hasil observasi dan juga penilaian diri. Nah, jadi itu dia 3 komponen utama yang membentuk self concept dalam diri kita. Sebenarnya apa sih yang bisa mempengaruhi terbentuknya self concept ini? Karena kan sejauh ini mungkin kita tuh nggak pernah kepikiran, nggak pernah sadar gitu kalau misalkan mungkin self concept kita selama ini itu tuh salah gitu loh. Penilaian kita terhadap diri kita sendiri itu nggak benar. Kita juga harus tahu apa aja sih faktor yang bisa pengaruhi self concept. Faktor yang pertama adalah pengalaman hidup. Setiap orang, setiap manusia, kita punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Bahkan pengalaman hidup ini itu tuh benar-benar bersifat personal gitu. Cuma kita loh yang mengalami kehidupan kita gitu, yang merasakan hidup kita selama itu diri kita ya kan. Orang lain tuh nggak akan tahu kalau misalnya kita nggak cerita atau mereka kayak nggak lihat langsung, nggak ada di sekeliling kita. Kalau misalkan, anggaplah misalkan kamu itu terlahir dari seseorang yang tidak mampu gitu ya, yang mungkin lingkungannya kumuh gitu, yang mungkin lingkungannya itu toksik juga gitu, orang-orangnya punya mental korban. Nah, ini tuh bisa banget ngaruh ke dalam konsep diri kamu. Kalau misalkan kamu nggak sadar, kamu bisa aja tuh terpengaruh dengan pemikiran mereka, dengan konsep orang lain yang kamu tanamkan ke diri kamu sendiri juga gitu. Kalau misalkan mereka hidupnya sulit dan mereka merasa sulit, mereka merasa menjadi korban, mereka merasa dunia ini nggak adil, mereka merasa mereka adalah orang susah, orang nggak bahagia, orang miskin, ya udah, itu adalah self concept mereka. Dan kalau kamu tinggal di lingkungan seperti itu, bukan nggak mungkin kamu bisa terpengaruh dengan konsep mereka gitu. Kamu akan punya konsep yang sama seperti mereka. Tapi kalau misalnya kamu udah pakai yang namanya self concept, itu tuh menurut aku nggak ditentukan dari siapa kamu gitu. Kalau misalkan kamu nggak berpikiran bahwa kamu itu miskin, kamu itu nggak berhak, kamu nggak layak, kamu itu nggak bahagia karena kamu tinggal di tempat seperti itu, ya kamu nggak akan seperti itu. Karena aku percaya bahwa realita adalah hal yang mau kamu percaya. Yang kedua adalah pengaruh orang lain.
kayak misalkan pandangan orang lain dan juga pendapat mereka tentang diri kamu. Mungkin ada dari kalian yang masih menganggap bahwa omongan orang lain, pandangan, penilaian, dan juga pendapat mereka tentang kamu adalah sebuah fakta tentang diri kamu. Padahal no, yang menentukan siapa diri kita sebenarnya itu harusnya diri kita sendiri. Orang lain itu nggak berhak. Jadi apapun yang orang lain pikirin, apapun penilaian orang lain terhadap kamu, apapun yang orang lain bicarakan tentang kamu nggak baik, kamu jelek, kamu segala macamnya hal-hal yang buruk-buruk. Kalau misalnya kamu udah punya yang namanya konsep diri, maka itu semua tuh nggak akan berpengaruh. Ibaratnya kayak kamu tuh ada di dalam sebuah lingkaran. Kamu ada di dalam sebuah lingkaran ini. Kemudian segala penilaian, segala ucapan mereka, ucapan orang lain di sekeliling kamu atau siapapun itu nggak akan pernah masuk ke dalam lingkaran kamu gitu. Jadi itu nggak berpengaruh apa-apa dalam hidup kamu, tidak mengubah fakta siapa diri kamu, tidak menentukan siapa diri kamu juga gitu. Yang ketiga yaitu adalah pola asuh, dan menurut aku ini juga mungkin emang banyak banget berpengaruh gitu terhadap konsep diri gitu, karena kamu bayangin aja kalau misalkan pola asuh atau didikan orang tua kita itu kurang baik lah atau nggak benar gitu, ini tuh bakalan ngaruh banget ke psikologis anak ya kan. Misalkan dari kecil dia udah suka dibilang kamu tuh jelek, kamu tuh nggak berguna, kamu tuh nyusahin doang gitu. Itu yang akan tertanam di pikiran mereka dan itu bisa terbawa sampai kita dewasa. Nah, jadi sekarang bagaimana cara kita untuk bisa membangun self-concept dalam diri kita? Yang pertama, yaitu kalian harus kenal dan juga terima diri kalian. Dan harus tahu bahwa diri kalian itu worth it, diri kalian itu layak, diri kalian itu pantas untuk bahagia. Karena aku juga udah pernah bilang kayaknya kalau misalkan segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ke dunia, yang Allah ciptakan ke dunia itu nggak mungkin gak ada gunanya. Jadi kamu nggak boleh ngerasa diri kamu nggak berharga, diri kamu nggak berguna gitu. Itu tuh nggak boleh. Oke? Jadi kamu harus kenalin dan terima diri kamu dengan baik. Caranya sih ya banyak sih cara untuk kita bisa mengenali diri kita sendiri, termasuk kayak misalkan meditasi, journaling, tulis diary gitu. Pokoknya apapun itulah kita harus menerima juga sih. Ya mungkin emang terima aja bahwa diri kita itu nggak sempurna dan nggak ada kehidupan yang sempurna juga. Tapi meskipun seperti itu kenyataannya, ya kita tetap nggak boleh untuk memberi konsep yang buruk kepada diri kita. Meskipun mungkin kita berada di lingkungan yang nggak baik atau kita merasa diri kita belum cukup baik gitu, tapi tetap aja kita tuh nggak boleh memberikan konsep yang buruk terhadap diri kita, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap mental kamu, terhadap perilaku kamu dalam bersosialisasi. Dan aku mau cerita sedikit bahwa aku dulu punya yang namanya rasa minder, dan itu ya agak cukup parah, dan menurut aku ini juga ngaruh banget ke kepercayaan diri aku, karena ketika aku minder otomatis aku nggak percaya diri. Dan kamu tahu aku mindernya itu karena aku ngerasa bahwa keluarga aku tuh bukan keluarga yang kayak cukup gitu. Aku ngerasa kalau misalkan masih banyak kurangnya lah gitu ya, terutama dalam soal finansial gitu. Jadi kayak aku punya financial issues, and aku menilai diri aku sebagai orang yang gak mampu, aku orang yang gak punya. Setiap apapun itu yang ngebahas soal finansial, aku bakal ngerasa gak nyaman, aku bakal ngerasa minder banget, aku malu, karena aku ngerasa kayak aku tuh yang paling susah di situ, aku yang paling gak punya di situ. Dan ya menurut aku itu sangat merugikan aku gitu, karena aku punya konsep seperti itu dalam diri aku. Padahal kayak menurut aku seseorang nggak bisa dinilai hanya karena dia kaya atau miskinnya gitu, karena semakin kesini aku justru akan sangat menghargai perilaku manners mereka gitu. Karena kalian juga tahu kan kalau misalkan adab itu di atas ilmu. Yang kedua, setelah kamu mengenali diri kamu, menerima diri kamu tuh harus membangun sebuah keyakinan. Kamu tuh harus percaya dengan kemampuan kamu dalam mengambil sebuah keputusan. Terus yang ketiga, yaitu kamu harus kembangkan
pola pikir yang positif. Jadi kamu tuh harus fokus pada hal-hal positif aja dalam hidup kamu. Nah, mungkin kamu udah pernah dengar soal red car theory atau teori mobil merah. Aku teorinya tuh gini, ibaratnya di mana kita meletakkan fokus kita, di situ kita akan melihat lebih banyak hal lagi yang berkaitan dengan hal yang kita fokuskan. Misalnya kayak mobil merah itu, kalau misalkan kita fokus sama mobil yang berwarna merah, mungkin sebelumnya kita tuh jarang gitu ya untuk melihat mobil warnanya merah. Kita lebih sering melihat warna hitam, warna abu, mungkin warna putih gitu. Karena kita nggak fokus di salah satu warna. Tapi kalau misalnya kita fokus di satu warna aja, maka kita bakal lebih aware ketika ada mobil warna merah di sekeliling kita gitu. Dan kamu bakalan sadar bahwa ternyata banyak gitu. Jadi kalau misalkan kamu meletakkan fokus kamu pada hal-hal positif, itu tuh akan menarik lebih banyak hal-hal positif lainnya gitu. Jadi lebih bisa merasakan hal-hal positif tuh ada di sekeliling kamu dan itu tuh dekat. Makanya menurut aku sekarang gak ada alasan buat kalian menunda untuk mengembangkan pola pikir yang positif. Yang selanjutnya, kamu tuh harus bisa menetapkan tujuan yang realistis. Jadi kamu tuh nggak boleh yang namanya memaksakan diri kamu terhadap sesuatu. Kamu bisa mulai dari tujuan-tujuan kecil ya, yang gampang untuk kamu capai. Dan kemudian itu bisa bertahap gitu ke arah yang lebih besar lagi, ke tujuan-tujuan yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Yang selanjutnya, kalian tuh harus bisa menerima pujian, jangan sungkan dan juga jangan sombong. Nah, ini dulu aku termasuk orang yang seperti itu. Aku merasa mereka tuh melebih-lebihkan diri aku karena aku merasa not good enough gitu. Aku ngerasa nggak cukup baik untuk mendapatkan sebuah pujian dari seseorang. Padahal ketika kita diberi pujian sama seorang, menurut aku cukup diterima aja gak sih? Kamu cantik. Oh iya, Masya Allah, makasih ya gitu. Kamu hebat banget deh. Masya Allah, Alhamdulillah, makasih ya. Udah selesai gitu. Kamu nggak perlu pedulin dia bohong kek, dia jujur kek. Apapun yang orang lain carain tentang kita, hal baik ataupun hal buruk, itu tuh kalau bisa kalian terima itu sebagai sebuah hal yang netral. Jadi kamu tuh nggak nangkep hal itu sebagai suatu yang menjadi fakta terhadap diri kamu gitu. Jadi misalkan ada orang yang bilang kayak, ih kamu cantik banget, abis itu kamu langsung ngerasa kamu cantik banget dan kayak, oh my god aku cantik banget ya ternyata gitu-gitu. Tapi ketika ada orang yang bilang kayak kamu jelek banget, terus kamu langsung down dan ngerasa, iya ya aku jelek banget ternyata, soalnya tadi aku jelek gitu. Itu tuh enggak gitu. Jadi kalau bisa kalian terima pujian seseorang atau celaan seseorang itu tuh sebagai sesuatu yang sifatnya netral, jadi nggak akan berpengaruh apa-apa terhadap kamu, entah itu baik entah itu buruk. Dan yang selanjutnya adalah kembangkan lingkungan yang positif dan juga suportif. Misalnya kamu udah nemu konsep diri kamu, kamu tuh harus bisa cari lingkungan yang mendukung kamu, lingkungan yang positif juga, yang sepemikiran sama kamu, yang sejalan sama kamu, dan lingkungan yang suportif. Yang pastinya ya mendukung yang terbaik untuk diri kamu, bukan malah pengen ngejatuhin diri kamu supaya kamu tuh gak bahagia juga kayak mereka gitu. No, jangan. Yang selanjutnya, kamu harus bisa introspeksi diri dan juga refleksi. Kita coba introspeksi satu persatu kesalahan kita selama ini supaya kita tuh bisa jadi orang yang lebih baik lagi dan kita tuh nggak melewatkan hal-hal kecil gitu yang mungkin sering kita abaikan tapi itu bisa berpengaruh besar gitu. Apakah selama ini konsep yang kamu tanam ke dalam diri kamu itu adalah hal yang baik atau hal yang buruk gitu? Apakah itu adalah sebuah kebenaran atau itu tuh cuma berdasarkan dari lingkungan kamu aja, kamu cuma ikut-ikutan, kamu cuma terpengaruh dengan konsep orang lain, dengan konsep hidup orang lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah kamu harus mampu mengelola emosi kamu gitu. Sampai detik ini aku juga masih belajar untuk bisa punya yang namanya emotional stable atau emosi yang stabil gitu, karena ya memang nggak segampang itu gitu, butuh proses dan juga harus banyak belajar dari kesalahan gitu. Oke guys, jadi itu aja video aku kali ini tentang self concept. Aku harap kalian bisa menangkap poin-poinnya dengan baik dan
mengerti penjelasan aku, karena maaf banget kalau misalkan masih banyak kurangnya dari penjelasan aku ini. Kebaikan datangnya dari Allah dan keburukan datangnya dari diri aku sendiri. Kesempurnaan hanyalah milik Allah. See you next video untuk satu langkah menjadi lebih baik. Bye bye.